ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN dibentuk oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan ASEAN adalah untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta memajukan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan melalui kerjasama dan persahabatan antar negara. Pembentukan ASEAN dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keamanan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah, kesamaan budaya, serta persamaan sejarah dan nasib. ASEAN memiliki lambang yang melambangkan stabilitas, damai, bersatu, dan dinamis, serta memiliki tujuan untuk menciptakan kawasan yang sejahtera dan damai. Berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM yang berkaitan dengan ASEAN. Salah satunya adalah krisis Rohingya di Myanmar yang merupakan ujian penting bagi komitmen dan kemampuan ASEAN dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Warga Rohingya telah menghadapi diskriminasi, keadaan tanpa kewarganegaraan, dan kekerasan selama puluhan tahun, karena mereka tidak diakui sebagai salah satu kelompok etnis resmi Myanmar dan tidak diberi kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Krisis ini meningkat pada bulan Agustus 2017 ketika militer Myanmar melancarkan tindakan keras brutal menyusul serangan yang dilakukan oleh Arakan Rohingya Salvation Army terhadap pos-pos polisi. Respons militer menyebabkan kekejaman yang meluas, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran yang mengakibatkan lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Kontribusi ASEAN terhadap krisis Rohingya di Myanmar mencakup beberapa aspek positif. Yang pertama, penggalangan kesadaran. ASEAN mengeluarkan pernyataan pada 2017 yang mengekspresikan keprihatinan terhadap krisis Rohingya di Myanmar dan menyerukan penghentian kekerasan serta bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini berupa AHA Center memberikan bantuan logistik senilai $100.000 pada tahun 2017 untuk mendukung upaya kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, memenuhi kebutuhan dasar bagi ribuan korban krisis Rohingya. Dan yang ketiga, forum diplomasi. Melalui ARF, ASEAN memberikan platform untuk negosiasi diplomatik antara negara-negara anggotanya, memfasilitasi dialog dan kerjasama dalam penyelesaian konflik secara damai. Kritik terhadap tanggapan ASEAN. Pertama, prinsip non-intervensi. Kepatuhan ASEAN terhadap prinsip non-intervensi telah menjadi hambatan signifikan untuk mengambil tindakan tegas. Prinsip ini seringkali menyebabkan tidak adanya tindakan atau tanggapan yang tidak memadai terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kedua, kurangnya mekanisme penegakan. ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan norma hak asasi manusia atau menuntut pertanggungjawaban negara anggota atas pelanggaran. Ketiga, dukungan yang tidak memadai untuk pengungsi. Tanggapan ASEAN tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan pengungsi Rohingya di Bangladesh atau kondisi yang diperlukan untuk pemulangan mereka yang aman dan sukarela. Keempat, diplomasi regional. Beberapa anggota ASEAN seperti Malaysia lebih vokal dalam mengutuk kekerasan, sementara yang lain seperti Thailand dan Filipina yang mengambil posisi yang lebih berhati-hati mencerminkan perpecahan internal dalam ASEAN. Terdapat satu kata kunci dalam perspektif teoritis liberalisme, yaitu kerjasama. Kerjasama memainkan peran yang penting dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar, terutama dalam konteks respon ASEAN terhadap krisis tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama ini seringkali terhambat oleh prinsip non-interferensi dan kebutuhan akan konsensus meskipun terdapat upaya kerjasama dalam bentuk pernyataan ASEAN, bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, dan diskusi di KTT ASEAN. Prinsip non-interferensi tersebut telah membatasi kemampuan ASEAN untuk mengambil tindakan tegas dalam menanggapi pelanggaran HAM yang serius, menghasilkan respons yang redup terhadap krisis kemanusiaan tersebut. Dan oleh karena itu, dalam konteks ini, meskipun terdapat upaya kerjasama, keberhasilannya terbatas oleh kendala struktural dan prinsip yang mendasarinya, dan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dan bersatu dalam melindungi hak asasi manusia di Asia Tenggara.